Untuk teman-teman yang mau ke Museum Nasional, kalian bisa menaiki transportasi umum seperti kereta. Kalian bisa turun di stasiun Gondangdia atau Juanda, kemudian dilanjutkan dengan naik taksi, atau juga bisa menaiki MRT Jakarta. Kalian bisa turun di stasiun Bundaran HI, kemudian kalian bisa berjalan atau menaiki taksi juga ke sini ke Museum Nasional, atau kalian juga bisa menaiki busway Transjakarta dan turun di Monumen Nasional seperti dengan rute seperti ini. Kalian juga bisa menaiki transportasi online seperti Gojek atau Grab yang bisa turun langsung di depan Museum Nasional, dan pastinya juga untuk transportasi pribadi seperti mobil dan motor terdapat parkiran di lobi basement di bawah Museum Nasional. Pastinya sebelum kita masuk ke museum, kita harus mempunyai tiket yang mana bisa kita beli langsung di atas ini di depan museum, dan juga ada di dekat parkiran lobi basement yang mana itu menjadi berbarengan bersama dengan tempat parkir kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Nah, selain tiket yang bisa dibeli langsung, kita juga bisa beli secara online melalui Traveloka. Nah, untuk pengunjung dewasa dikenakan 25.000, sedangkan untuk anak-anak yaitu 15.000. Saat ini kita akan memasuki koleksi yang sangat berharga di Museum Nasional ini, yaitu ruang arca. Arca di sini berasal dari berbagai periode di Hindu-Buddha Nusantara, dan pastinya arca ini mencerminkan kejayaan budaya Indonesia pada masa kerajaan besar seperti Majapahit, Singasari, dan Sriwijaya. Ini adalah salah satu koleksi museum yang paling mengesankan, yaitu Arca Bhairawa, yang mana ini adalah arca yang tertinggi dan terberat di museum ini. Arca ini berasal dari abad ke-13 hingga 14 Masehi, dan ditemukan di Sumatera Barat. Dan arca ini sangat menarik karena ia menggambarkan Siva dalam wujud yang menyeramkan. Nah, dipercaya arca ini pada masa itu menjadi simbolis sinkretisme. Saat ini kita akan memasuki ruang pameran temporer yang hanya menampilkan pameran khusus dengan tema tertentu agar pengunjung bisa mendapatkan pengalaman yang segar dan baru di setiap kunjungannya. Saat ini di ruang temporer kita berkesempatan untuk menikmati pameran Pesona Kris Nusantara yang sudah berlangsung pada 25 November hingga 31 Desember 2024. Di sebelah kiri dari pintu masuk, kita akan memasuki ruangan imersif yang menyajikan pengalaman interaktif melalui teknologi audiovisual yang canggih. Nah, dari sini kita akan diajak untuk melintasi perjalanan waktu untuk memahami perjalanan sejarah dan budaya Nusantara melalui efek suara, animasi, dan proyeksi visual yang lebih canggih. Sebelah kanan dari pintu masuk, kita akan memasuki ruangan Paras Nusantara yang mana berisikan lukisan-lukisan dari keberagaman suku di Indonesia. Lukisan-lukisan ini itu menggambarkan keindahan dari budaya yang dari berbagai daerah di Indonesia ini. Memasuki lebih dalam ruang Paras Nusantara, teman-teman bisa mencoba untuk memfotokan wajah teman-teman, sehingga dari hasil foto tersebut kita bisa mengetahui dari mana asal usul kita, suku, dan ras apa yang kita miliki sesuai dengan 78 lukisan yang ada di Paras Nusantara ini.
Dari ruang Paras Nusantara, buat teman-teman yang butuh pertolongan medis, di sini juga ada fasilitas ruang kesehatan. Dari ruang kesehatan, selain itu di sini juga ada ruang menyusui. Setelah dari ruang Paras Nusantara, teman-teman yang mau berbelanja souvenir, kalian bisa masuk aja ke Reimaginasi Shop, di mana ini menjual koleksi-koleksi souvenir yang bisa kalian bawa pulang pastinya buat jadi kenang-kenangan dari Museum Nasional. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2 dan kita bisa menggunakan eskalator atau lift seperti yang ada di belakang itu. Teman-teman yang sebelum akan naik ke lantai 2, kalian kalau misalnya mau ke toilet bisa dari lift ini menuju ke tanda panah ini untuk ke toilet. Tiba di lantai 2, kita akan memasuki ruang pameran repatriasi yang menampilkan berbagai artefak yang sudah dikembalikan ke Nusantara dari hasil kerjasama repatriasi dengan Belanda. Di sini kita tidak boleh mengambil gambar dan foto karena memang sudah ada aturan dari staf pengelolanya. Oke, di sini jadi ada batas akhir ruang repatriasi yang dilarang mengambil foto atau video. Tapi jika kita udah sampai sini, kita udah boleh ngambil foto atau video. Nah, di sini kita akan menemukan perhiasan emas dari masa kerajaan Majapahit hingga masa kolonial yang menjadi bukti bahwa kejayaan seni dan budaya di Indonesia itu udah ada dari masa lampau. Selain emas, pameran ini juga menyajikan koleksi etnografi seperti senjata tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Di lantai 2 ini, selain menyajikan koleksi hasil dari repatriasi, terdapat teater mini yang menampilkan proses pemulangan benda-benda ini yang penuh tantangan karena melihat dari keaslian dan proses pengembaliannya. Keluar dari ruang teater mini, kalian bisa lurus aja buat nyampe ke sini, yang mana ini adalah tempat awal dari pameran repatriasi. Nah, di sini kalian ada fasilitas toilet yang bisa kalian gunain. Dari ruang Paras Nusantara, kita juga bisa menikmati fasilitas seperti kantin dan juga ruang bermain anak dan juga loker penitipan barang. Dan di bawah juga terhubung dengan parkir kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.